Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yunita di Apa Kata Hati Yunita. Sebelum kita mulai dan saya ucapkan salam kepada teman-teman semua, yaitu Om Swastiastu untuk teman-teman yang semua beragama Hindu, dan salam untuk saudara-saudara yang terkasih, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam cinta kasih, salam damai sejahtera, salam kebijaksanaan ya. Dan hari ini saya ingin meneruskan video saya yang kemarin ya, karena janji saya ini adalah part 2-nya ya. Teman-teman semua, saya ingin kita bicara ngobrol santai saja ya. Karena ini di hati Yunita ini adalah berbicara tentang hati ya, tentang hati kita. Kalau kita berbicara tentang hati ya, tentunya kita akan berbicara dari hati kita ya, dari hati ke hati. Dan di sini hati Yunita ingin bercerita sedikit tentang perjalanan Tiang ya, perjalanan Tiang, tentang pendidikan Tiang yang Tiang lalui ya di kehidupan ini, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dan Tiang mulai saja, Tiang ini dibesarkan di Legian dan Tiang dilahirkan dari Raya Galungan bulan Juli tahun 1969, dan itu sesuai dengan memang kenyataannya saya lahir itu, tetapi tanggalnya dikenal lahir Bapak bikin tanggal 12 ya. Dan itu saya tahu dari baru-baru aja Tiang tahu setelah Tiang ngeh ya, karena Tiang cek di Google bahwa hari kelahiran tanggal 12 itu adalah kelahiran hari Sabtu, sedangkan Tiang lahir hari Rabu. Nah, maka kelahiran Tiang adalah sebenarnya tanggal 16 ya, 16 Juli. Tetapi tidak apa-apa karena ternyata tanggal 12 itu juga adalah mempunyai makna ya, yang sangat bagus sekali, yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada Tiang saat ini, dan Tiang akan ungkapkan di kesaksian Tiang. Dan teman-teman semua, Tiang ini lahir di daerah Legian dan Tiang mengikuti pendidikan sekolah dasar Tiang di daerah Legian. Nah, kemudian Tiang tamat dari SD, Tiang belajar di Kute, di SMP Negeri 1 Kute yang ada di Tuban ya. Saya mengikuti pembelajaran di sekolah menengah atas di sana, di sekolah sekolah menengah pertama di Tuban, dan sekolah menengah atas atau SMA yang lanjutkan di PGRI 3 Badung ya, yang ada di Pegok Sesetan. Dan setelah itu saya meneruskan pendidikan saya lewat Sipenmaru, diterima di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, setelah Tiang tamat dari Fakultas Hukum, Tiang bekerja di hotel di Departemen Accounting, dan itu memang sangat kontras sekali. Tamat dari Fakultas Hukum, akhirnya diterima di accounting di perhotelan ya, di hotel gitu, kerja di hotel. Nah, tapi tidak apa-apa, itu namanya proses hidup nggih. Dan dimanapun kita harus syukuri. Dan seperti itu juga Tiang beberapa tahun di hotel, kemudian juga Tiang mengundurkan diri karena pada saat itu anak Tiang masih bayi ya, masih kecil dan sangat butuh kasih sayang sekali, dan saya tinggal lama seperti itu, kasihan sekali dia ya.
dan saya pun mengundurkan diri itu di tahun 2001 sebelum bom Bali ya. Sebelum bom Bali saya mengundurkan diri dari hotel dan saya memilih untuk berjualan. Saya kerja di pasar seni agar saya juga bisa sambil ngomong seperti itu. Dan setelah tahun setelah saya kerja di sana itu kemudian di tahun 2019 itu suami saya meninggal. Kemudian saya sangat merasa kehilangan sekali di tahun 2019 itu. Dan akhirnya saya dibantu oleh adanya pengumuman di di BHM Pantai Jerman saat itu ya, bahwasannya ada pembelajaran pembukaan 11 pintu rezeki dan Laksmi Puja gitu. Dan makanya tahun 2019 bulan Oktober, kalau tidak salah akhir Oktober itu yang mengikuti mata pembelajaran di Laksmi Puja ya, Laksmi Puja, kemudian di Siwa Puja, dan juga di mendapat pembelajaran tentang Ganesha juga. Dan di tahun 2020 bulan April guru mulai pembelajaran di Mata Bijak. Nah, di sanalah saya mengikuti pembelajaran di Mata Bijak. Dan sebagai informasi bahwa Amar Ashram adalah tempat pembelajaran spiritual ya, yang dipimpin oleh Adi Guru Siwa Ambara, Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara, dan sekarang di Moksa Temple beliau ya. Beliau adalah juga pendiri Bali Happy Movement ya. Beliau pendiri Yoga Tertawa di Bali yang kita sudah tahu sangat terkenal sekali, dan juga pesertanya lebih dari 10.000 orang ya. Karena sekarang kita tahu di tiap-tiap desa, bahkan di tiap-tiap banjar sudah ada sekarang. Nah, itulah di Amar Ashram yang mendapatkan pendidikan mata bijak, dan kita dibuka mata bijak dan telinga bijak kita di pembelajaran mata bijak itu oleh guru ya. Pembelajaran mata bijak agar kita bisa melihat dengan bijaksana apa yang kita dapatkan ya, kita dapatkan di kehidupan ini, baik itu secara baik itu yang pembelajaran dalam kehidupan yang sedih, menyedihkan, atau juga yang menyenangkan. Nah, kalau kita belajar di mata bijak, kita diajarkan agar kita tetap seimbang ya. Kita tulus, ikhlas menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena dengan cara ketulusan dan keikhlasan itu, dan juga kita akan mendapatkan keseimbangan ya, menerima dengan ikhlas gitu. Dan kita juga dibuka telinga bijak kita. Telinga bijak artinya kita bisa mendengar suara kebenaran yang ada di dalam hati kita. Nah, dari sanalah yang merasakan perkembangannya, karena kita memang ikut di pembelajaran yang di Amar Ashram itu, apalagi di mata bijak kita diajarkan untuk bisa menulis lebih banyak ya, kalimat-kalimat bijak dan apapun itu yang ada di batin kita belajar menulisnya ya. Dan juga kita belajar bikin video, bikin pembelajaran yang didapat dari sana itu kita videokan. Dan dari sini juga yang belajar dari guru tentang sangat bermanfaat sekali dulu pembelajaran yang diberikan oleh beliau, menulis dan bikin video itu, dan sampai akhirnya itu yang terapkan, aplikasikan ya di apa kata hati Yunita ya. Terima kasih Adik Guru Siwa Ambara, Sri Aji Adik Guru Siwa Ambara, atas tuntunannya untuk kita semua dan tiang. Nah,
dan tiang mendapatkan luar biasa sekali manfaatnya ya ikut pembelajaran di Amar Ashram ya di Nyuh Kuning Ubud. Dan sekarang kita kenal dengan Moksa Temple ya karena tempatnya memang di Moksa Temple Nyuh Kuning Ubud. Dan di di mata bijak itu kita diajarkan tentang bagaimana caranya kita menerima kehidupan ini dengan ikhlas dan dengan kesabaran. Dan dari sinilah maka lahir lagu Mata Bijak Tiang. Nah, lagu Mata Bijak dan juga lagu Moksa Temple itu sendiri. Tapi Tiang masih punya hutang satu ya lagu Tiang yang ingin Tiang nyanyikan, lagu tentang Puro Moksa. Moksa Temple seperti itu. Tiang belum sempat aransemen. Dan saya mohon maaf. Nah, mungkin ada kesempatan nanti dan mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan saya bisa menyanyikan lagu ciptaan saya itu. Dan sebagai informasi juga, saya memang juga dari dulu suka menulis ya, tapi tidak percaya diri gitu. Menulis apa saja itu, sajak-sajak kecil atau puisi atau apapun itu, saya suka menulis itu. Dan saya juga suka menulis lagu gitu. Ada beberapa lagu yang saya dapatkan sebelum saya mengikuti pembelajaran di Amar Ashram, tetapi belum sempat juga saya aransemen karena masalah dana juga di aransemen ya. Kita membutuhkan dana yang ya cukuplah gitu, yang cukup besar dan Tiang belum mampu untuk itu. Dan mudah-mudahan kedepannya Tiang akan bisa aransemen semua lagu-lagu ciptaan Tiang. Ya, dan Tiang juga dapatkan setelah lagu Mata Bijak itu, tetapi lagu Mata Bijak Tiang baru aransemen itu setelah lagu Damai Untuk Semua ya. Dan lagu Senyum dan lagu Damai Untuk Semua itu saya post sebelum Mata Bijak ya, itu yang duluan Tiang post di di YouTube Tiang di Kalung Yunita karena memang belum bisa pada saat itu Tiang aransemen ya Mata Bijaknya. Dan terima kasih kepada Sri Haji adik guru karena telah membantu Tiang. Nah, baik itu mensupport Tiang di lagu-lagu Tiang dan khususnya lagu Senyum, dan guru memberikan bantuan pada Tiang untuk bisa realisasinya di aransemen ya lagu Senyum itu, dan juga kepada Pak Osi yang telah membimbing Tiang dan untuk di lagu Senyum ini beliau yang menuntun Tiang ya. Dan lagu Senyum ini Tiang dapatkan juga dari bertanya di Apa Kata Hati Tiang, dan Tiang dibimbing oleh beliau, diarahkan pada pembelajaran tentang toleransi ya. Kalau di Hindu dia Tatwamasi ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, seperti itu pembelajaran itu. Dan juga Tiang dapatkan lagu Senyum ini dari Trihita Krana ya, pembelajaran di agama Hindu tentang keharmonisan, kita harmonis dengan Tuhan, dengan lingkungan kita, juga dengan sesama, seperti itu ya. Dan lagu Damai Untuk Semua juga dari situ juga ya inspirasinya. Dan kemudian saya sangat merasa beruntung sekali, saya merasa sangat bermanfaat ini ya pembelajaran yang saya terima di Amar Ashram, di Moksa Temple, sehingga bisa saya terapkan di masyarakat. Nah, khususnya juga untuk diri Tiang sendiri ya. Apa Kata Hati Yunita itu adalah bagi Tiang adalah sebuah lilin bagi Tiang ya, untuk
menerangi diri Tiang sendiri, jalan kehidupan Tiang, dan juga Tiang sangat berharap semoga juga bermanfaat juga untuk yang lainnya. Nih, demikian dulu video Tiang di part 2-nya ini. Mungkin nanti Tiang sambung lagi di part yang lainnya, di bagian-bagian yang lainnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas.